Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Perkenalkan, saya Ayutia Farani yang akan memandu acara podcast pada episode ini. Kali ini saya ditemani narasumber kita, yaitu penulis buku Kamus Pagu Indonesia Inggris, yang merupakan salah satu karya buku yang lolos seleksi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal ini merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan juga khususnya dari penerbit BRIN begitu, yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Nah, program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan karya audiovisual. Yuk kawan BRIN, langsung saja kita panggil Pak Dalan. Selamat pagi Pak Dalan. Selamat pagi, Bu Ayu. Pagi. Nah, mudah-mudahan masih ingat dengan saya ya, Pak. Ayu, Sangat, Pak ya. ya, Masih. Nah, kawan Brin, kebetulan sewaktu Pak Dalan mengajukan naskahnya ke kami, saya adalah PJ ya, salah satu PJ yang memproses naskah tersebut. Jadi, senang sekali Pak bisa bertemu kembali di podcast kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak ya baik. Saya sudah? senang sekali bisa diajak ke sini ke acara podcastnya Print. Semoga bermanfaat. Betul, terima kasih Bapak. Nah, kawan Brin, sebelum saya jelaskan secara singkat profil dari Pak Dalan, ya mungkin Pak Dalan kami silakan untuk memperkenalkan diri, untuk menyapa kawan-kawan Brin yang sedang menonton. Silakan. Selamat pagi kawan-kawan Print. Saya senang sekali bisa di podcast ini. Saya Dalan Pranginangin, saya dosen dan saya juga peneliti bahasa dan saya sangat concern dengan bahasa-bahasa di Indonesia yang kita ketahui itu nomor 2 terbanyak di dunia. Jadi ada 700 lebih bahasa, tapi kenyataannya adalah sekarang bahasa itu banyak yang terancam punah. Artinya anak-anak muda sudah jarang menggunakannya lagi. Jadi saya mencoba untuk mulai dari Pagu. Saya sudah menulis beberapa termasuk Kamus Bahasa Pagu yang lolos di akuisisi pengetahuan lokal BRIN. Jadi terima kasih sekali atas penghargaan ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Selanjutnya saya akan sampaikan sekilas informasi tentang Pak Dalan. Pak Dalan ini meraih gelar PhD in Linguistik dari Linguistic Department, Faculty of Arts, the University of Hong Kong di Hong Kong. Kemudian mulai dari Februari 2019 hingga saat ini merupakan lecturer atau dosen di English Literature Department of Sanata Dharma University, Yogyakarta. Kemudian mulai dari Februari 2023 yang lalu juga saat ini merupakan koordinator in the Language Documentation Hub di Sanata Dharma University. Pak Dalan juga telah banyak ya mempublikasikan karyanya, cukup banyak tulisan-tulisan Pak Dalan dan cukup produktif ya dalam 1 tahunnya begitu. Nah, demikian profil singkat dari Pak Dalan yang penuh prestasi tentunya dan pastinya sangat menginspirasi kita ya kawan Brin untuk terus aktif berkarya di bidang yang kita tekuni. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung diskusi saja yuk bersama Pak Dalan mengenai Kamus Pagu Indonesia Inggris. Boleh kita mulai ya Pak ya? Baik, mungkin pertanyaan pertama dengan pertanyaan general dulu begitu ya Pak ya. Kami ingin tahu sejak kapan Pak Dalan mulai tertarik menulis dan apa latar belakangnya. Karena Bapak cukup banyak ya, cukup aktif dalam 1 tahun itu ya, banyak tulisan. Silakan Bapak. Terima kasih, Bu Ayu. Kalau ditanya soal latar belakang saya banyak menulis, tentu tulisan saya semua berhubungan sama bahasa. Ya. Jadi pada saya bekerja di ada dulu namanya Field Station, Linguistic Field Station yang di support oleh Max Planck Institute dari Jerman, Leipzig yang berlokasi di Atmajaya, Jakarta. Saya itu bekerja sebagai asisten, tapi saya kemudian terlibat dalam dokumentasi bahasa juga, dan akhirnya saya diajak oleh LIPI pada saat itu, BRIN, ya, tahun 2012 untuk menjadi salah satu peneliti linguis yang mendokumentasikan bahasa-bahasa punah di Indonesia Timur. Ya, dulu ada 6 bahasa, ada bahasa Pagu, ada bahasa Kau, bahasa Alor, bahasa Kamkonora, ada 6 semuanya. Dan saya linguis yang dulu dipekerjakan untuk bahasa Pagu. Sejak itulah saya kemudian meneliti lebih dalam lagi meneliti bahasa Pagu.
Kemudian saya punya kesempatan untuk mengambil S3 saya di Hong Kong. Saya juga menggunakan data-data dari bahasa Pagu untuk menulis grammar bahasa Pagu pada situ. Nah, kemudian juga saya punya kesempatan untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa di Halmahera Utara, di Maluku Utara. Itu bisa dikategorikan sebagai bahasa non-Austronesian atau Papua yang lebih mirip dengan bahasa-bahasa di Papua daripada bahasa yang di barat, yaitu bahasa Austronesia. Yaitu saya meneliti bahasa Makerat yang punya kemiripan dengan bahasa Pagu juga. Ya. Kemudian saat itu saya mulai lebih tertarik dengan bahasa-bahasa Papua. Ya, jadi saya juga tadi disebutkan saya koordinator documentation hub di kampus kami di Sanata Dharma. Itu saya mengajak mahasiswa kami yang ada banyak dari Papua, ya dari Asmat, ada dari Mapi, ada dari Paniai. Itu mereka saya ajak gitu, bagaimana dengan keadaan bahasa kalian di sana begitu. Kemudian ya saya ngajak mereka untuk bagaimana sih melakukan pendokumentasian bahasa mereka, dan kalau bisa mereka bisa juga menghasilkan leksikon, terdaftar kata dalam bahasa mereka minimal, atau mereka bisa melakukan lebih lagi kalau mereka tertarik ya. Saya bersedia untuk menjadi supervisor mereka. Nah, dari situlah saya sampai sekarang saya suka untuk menulis dan meneliti bahasa-bahasa Papua khususnya, tapi juga terbuka dengan bahasa-bahasa Austronesia di Indonesia. Itu Bu Ayu. Betul. Ya, sangat menarik ya Pak. Tadi Pak Dahlan juga sampaikan ya, mengajak mahasiswa-mahasiswa Bapak ya untuk ikut menulis begitu ya. Nah, Pak Dahlan sendiri kan sudah aktif ya, sudah banyak begitu ya tulisannya. Nah, mungkin ada tips begitu ya Pak ya, bagaimana supaya kami yang mahasiswa-mahasiswa begitu ya bisa ikut aktif menulis juga ya, bisa memulai menulis seperti yang tadi Pak Dahlan sampaikan ya. Mudah-mudahan kami generasi muda-muda nanti gitu ya, para anak-anak muda itu bisa turut menulis untuk kepentingan bahasa mereka sendiri paling tidak begitu ya Pak ya. Nah, itu mungkin apakah ada tips-tips tertentu Pak yang bisa disampaikan? Itu dasarnya adalah mencintai kan, Tuh. peduli ya, dari kita peduli dengan keadaan bahasa, bahwa bahasa itu sangat dalam sekali, bukan hanya sebagai alat untuk berkomunikasi, tapi juga dia adalah menunjukkan identitas jati diri seorang penutur gitu ya. Juga dia memberikan dia seperti ada hubungan bahasa tertentu dengan masa lampau. Jadi bahasa itu selalu dia ada hubungan dengan masa lampau dia, dan juga dia di situ ada dalamnya mengandung sejarahnya, budayanya, kearifan lokal, banyak sekali. Jadi kalau kita kehilangan bahasa itu berarti kita kehilangan terlalu banyak hal gitu ya. Jadi saya mengajak kawan-kawan peneliti atau pengguna bahasa dimanapun di Indonesia, saya rasa mari kita lihat lagi keadaan bahasa kita masing-masing, bahwa kalau bukan kita lagi, kalau kita tidak peduli dengan bahasa kita, saya prediksikan itu bahasa mungkin 10-20 tahun ke depan sudah tidak ada penggunanya. Artinya bahasa itu mati. Ya, artinya juga kita kehilangan identitas kita kehilangan kekayaan moralnya, sejarahnya, dan macam-macam ya, banyak sekali di dalam sejarah bahasa itu. Nah, kalau mulai dengan misalnya mengumpulkan daftar kata saja, itu suatu pertemuan yang baik ya, karena belum ada orang lain melakukan. Jadi bahasa X gitu ada yang melakukan, si A melakukan, maka si A itu akan menjadi menjadi sumber, jadi menjadi referensi untuk penulis-penulis lain memulai. Jadi itu suatu kontribusi sangat baik menurut saya. Betul, sangat ini ya Pak ya. Sebenarnya dibilang sederhana juga, tapi sangat bermanfaat di awal ya Pak ya. Kita menuliskan daftar kata dengan dasar bahwa kita memang mencintai bahasa yang kita gunakan sendiri ya, bahasa daerah ya artinya ya. Itu Bayangkan luar 10 biasa tahun, sekali. 20 tahun ke depan kalau bahasa itu sudah tidak ada, maka betapa berharganya nanti tulisan kita itu, yang walaupun ada sedikit ya, itu menjadi Betul. sumber, Ya. referensi bagi penulis atau orang-orang lain yang Periset lainnya selanjutnya begitu Pak ya. ya. Baik. Ya, memang luar biasa sekali ya. Dan kita beralih ke bukunya ya Pak ya. Nah, berdasarkan laporan penyebar luasan, ini buku dengan topik kebahasaan ini ya, seperti kamus begitu ya,
jumlah total aksesnya terbanyak keempat di Oh, antara topik-topik yang lain ya. Jadi kalau di rata-rata per judul itu ada di posisi kedua terbanyak diakses di antara topik-topik yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya buku dengan tema keragaman bahasa ini tuh sebenarnya sangat dinikmati ya dan diminati ya oleh para pembaca ya, seperti yang Pak Dalan sampaikan ya. Karena mungkin masih sedikit begitu ya yang melakukan itu dan jika ada yang menuliskan ya jadi bisa menjadi sumber referensi begitu ya Pak ya, seperti yang Pak Dalan lakukan. Nah, itu bagaimana Pak menurut Bapak buku-buku dengan tema keragaman bahasa ini yang sangat diminati dan dinikmati ya, terutama di penerbit BRIN ya kalau melihat dari data. Nah, itu seperti apa Pak pendapat Bapak? terima kasih untuk fakta itu. Saya sangat senang sekali kalau faktanya ternyata banyak peminatnya ya. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa bahasa di Indonesia itu banyak sekali, nomor 2 di dunia setelah Papua Nugini. Tapi pekerja Hmm. sangat sedikit. Ya. Jadi kita rasa anak-anak muda dari BRIN maupun dari luar BRIN yang tertarik dengan bahasa, mari kita lakukan mulai melakukan penelitian, kita bisa berkolaborasi, bahkan untuk kalau kita misalnya mencari dana juga ada dana dari luar, misalnya LDP, misalnya Endangered Language Documentation Project program, kita bisa apply untuk apa namanya untuk funding untuk mendokumentasikan bahasa. Itu juga bisa membantu. Dan juga ada beberapa lain. Saya sendiri belum melihat dengan jelas, tapi saya tahu ada beberapa yang lain. Jadi mari kita sama-sama kalau memang teman-teman apa mau Tertarik begitu ya? mencoba, itu akan Iya. sangat-sangat baik ya. Jadi suatu permulaan yang baik bahwa kita masih punya bahasa-bahasa lain yang belum dijamah oleh orang. Kalau bisa, Hmm. mari orang Indonesia sendiri yang melakukan itu. Nanti jangan kita tunggu orang luar semua dulu yang mengerjakan baru kita ikut-ikutan ya gitu. Ya. Iya. Iya betul sekali Pak. Harus kita mulai duluan ya Pak ya. Nah tadi kayak seperti yang Pak Dalan sampaikan ya, eh, Pak Dalan memilih untuk menekuni bahasa daerah ya yang sudah mulai terancam punah ya, seperti Pak Dalan sampaikan di bukunya Pak Dalan ya. Kawan Bun bisa turut membaca nanti dari link yang kami sampaikan. Nah, tapi saya juga penasaran sih Pak, mungkin dapat dijelaskan sedikit ya, bagaimana Bapak memilih menekuni ya bahasa Pagu. Tadi Pak Dalan sudah sampaikan ya, ada memang 6 bahasa begitu yang sudah terancam punah di daerah Halmahera Utara itu. Nah, mengapa Bapak memilih untuk bahasa Pagu begitu ya? Dan mengingat juga saat ini kan sebenarnya Bapak aktif kegiatannya di Yogyakarta begitu ya Pak ya. Nanda harus ke Pagu dong berarti ya untuk waktu Benar. mengambil data ya saat itu ya. Nah, Bapak kan bukan tidak tinggal di sana pada saat itu. Nah, itu seperti apa Pak? Mengapa gitu Pak memilih bahasa Pagu? Ya itu juga di luar dari ini dari saya, tapi itu adalah apa ya, seperti semesta mendukung mungkin ya, nggak tahu. Jadi sudah dipertemukannya begitu. Dipertemukan. Ya ada kesempatan ke sana, tapi kesempatan itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dari situ saya Hmm. mulai melihat juga bahwa bukan hanya Pagu saja yang butuh untuk Oh. didokumentasikan. Hmm. Bahasa-bahasa yang lain. Saya tadi bilang ada bahasa Makian Barat ya, atau orang Makian Barat sendiri menyebut bahasanya itu bahasa Moi, yaitu. Dan ratusan bahasa-bahasa lain yang saya melihat itu sebenarnya mereka punya permasalahan yang sama. Ya, jadi Tidak orang itu terdokumentasi melihat begitu ya Pak ya? butuh Hmm. didokumentasikan, kemudian butuh dijadikan ditulis apa dideskripsikan bahasa-bahasa itu, butuh dibikin list daftar katanya atau leksikonnya atau kamus mungkin kalau bisa lebih Hmm. baik lagi. Jadi semacam itu. Saya rasa bahasa-bahasa perlu kita menjadikan kolaborasi antara komunitas itu, komunitas penutur itu sendiri, dengan peneliti atau akademisi. Ya, jadi bagaimana akademisi itu bisa terlibat, membantu untuk preservasi bahasa itu. Ya, seperti kayak saya bilang tadi awal, kalau kehilangan bahasa itu kita kehilangan banyak sekali kekayaan yang ini. Ya, jadi itu adalah bagi dari alam itu sendiri bahwa kita adalah diversity, kita sedemikian beragamnya, itu sudah natur alam itu sendiri bahwa kita memang diverse. Nah, tapi kelamaan kalau kita hilang bahasa 1, 2, 3, akhirnya kita lebih sebagai masyarakat yang homogeneous, masyarakat yang lebih sama satu yang lainnya. Itu bukan sifat alam kita. Kita untuk bagaimana untuk kita mempertahankan keberagaman itu tadi. Jadi kita mencoba untuk dari bahasa, budaya, dan entitas kita yang berbeda-beda itu kita pertahankan, tapi dengan satu kita punya bahasa nasional ya, tetap kita bisa pakai, jadi kita bisa membedakan. Bahkan kalau kita mau go internasional, belajar bahasa Inggris, jadi kapasitas kita belajar bahasa itu
luar biasa sekali. Jangan hanya bilang, oke, saya belajar bahasa Inggris doang, berarti saya nggak usah belajar bahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia doang, saya nggak usah bahasa daerah. Seperti itu, pemikiran seperti itu kita harus ubah, bahwa kita kemampuan berbahasa kita bisa banyak sekali, kita bisa berbahasa. Saya mungkin bisa belajar bahasa 11 bahasa mungkin, ya, termasuk dialek bahasa Jawa, dialek bahasa Ngapak. Ya. Saya bangga saya bisa melakukan itu semua ya. Jadi jangan kawan-kawan pikir bahwa kita cukup bahasa nasional saya cukup. Tidak. Kita harus mempertahankan bahasa daerah kita ya. Karena memang bukan nature-nya juga begitu ya Pak ya. Bukan Kita nature, memang harusnya keberagaman itu ya yang harus kita pertahankan sebenarnya ya. Jadi memang menarik sekali ya, semesta mendukung, kemudian Bapak meneliti Pagu, kemudian dari Pagu itu justru jadi membuka pintu-pintu yang lain ya untuk ternyata banyak ya yang harus dilakukan para linguis ya. Sebenarnya bukan hanya para linguis ya Pak ya, dimulai dari masyarakat dan masyarakatnya juga. Masyarakat itu sendiri sebenarnya ya, betul. Nah, dan akademis juga harus saya rasa akademis juga harus membuka pintu sebesar-besarnya gitu. Karena suaranya dari bawah mungkin saja belum terdengar, tapi saya sudah mendengar sendiri suara dari bawah itu, komunitas itu bahwa help begitu ya kan. Iya. Saya sudah mendengar. Kolaborasi gitu ya Pak ya, kolaborasi ya. Kolaborasi ya, yang tugas dari akademisi juga BRIN sebagai pusat inovasi dan riset saya rasa juga punya andil yang sangat penting. Ya tadi tapi dengan kolaborasi ini sendiri, kemudian tadi Pak Dalang sampaikan bahwa sebenarnya dari masyarakatnya itu sendiri sudah ada keinginan untuk melakukan dokumentasi begitu ya. Nah, apa kesulitannya Pak atau suka duka dalam menulis khususnya buku ini ya, mungkin lebih khusus ke buku Kamus Bahasa Pagu ini ya, mungkin lebih umumnya mungkin ke dokumentasi bahasa. Nah, mungkin bisa Bapak paparkan sedikit ya, bagaimana sih, apakah ada kesulitan atau suka dukanya seperti apa begitu Pak? Ya karena kita dasarnya adalah mencintai, saya rasa juga lupakan saja kesulitan-kesulitan itu ya kan. Karena mereka seperti saya bilang tadi, mereka meminta ya, mereka bilang kami sangat berharap. Artinya kalau kami punya buku ini, maka nilai kami sebagai masyarakat itu jelas bahwa kami ini ada suatu etnis komunitas tertentu yang berbahasa ini, dan kami sangat bangga ketika kami punya buku-buku seperti itu, ada tulisan tentang bahasa kami seperti itu, menimbulkan kebanggaan seperti itu dalam ya. Jadi salah satu pemertahanan bahasa adalah kebanggaan masyarakat itu terhadap bahasa itu sendiri, itu yang mempertahankan bahasa. Jadi kalau kebanggaan bahasa itu sendiri sudah tidak ada, maka kemungkinan itu adalah satu faktor bahwa bahasa itu akan terancam punah. Nah, kita untuk mencoba untuk melakukan itu, kita kerjasama, ya. Jadi kita, ya mungkin pekerjaannya adalah pelan-pelan sekali, 1, 2, 3 dan seterusnya, 1 kata, 2 kata dan seterusnya. Jadi pekerjaannya sangat-sangat, kalau tidak kita suka, sangat membosankan. Tapi kita berpikir ke depan bahwa oke, ini dibutuhkan. Ya, jadi kita nikmati saja, gitu ya. Dan juga ada semacam ada interest di sana ya. Betul. Ada keingintahuan begitu ya Pak ya. Keingintahuan ya, seperti apa sih gitu ya. Iya betul. Ya. Ya, jadi kalau kita suka ya memang suka dukanya tuh, kalau kita suka ya mungkin dukanya nggak terasa gitu ya Pak ya. Kita walaupun cukup membosankan ya mungkin awalnya seperti Pak Dalan bilang ya, satu persatu kata gitu ya kemudian didefinisikan ya, luar biasa sekali memang. Bukunya dengan masyarakat, mereka suka untuk memberi pengetahuan itu kepada kita senang sekali kan. Ya, ada masyarakat yang sharing ya Pak ya. Sharing ya, itu sering pengetahuan. Dan kita makin wawasan kita juga semakin terbuka. Wawasan kita bukan hanya sekedar pengetahuan kita dari sudut pandang budaya kita. Tidak, kita lebih kaya juga melihat dari sudut pandang budaya orang lain. Nah, itu juga memperkaya kita, membuat kita lebih bahwa sedemikian luasnya, lebarnya itu pengetahuan itu dari sudut pandang berbeda-beda, itu juga membuat kita lebih melihat secara luas. Luar biasa ya, memang menarik sekali ya kawan BRIN ini. Nanti dapat membaca bukunya Pak Dalan begitu ya. Gratis tentu saja, open access, nanti akan ada tautannya, silakan diklik. Dan di buku ini tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Dalan, itu bukan hanya, nah di buku ini menariknya memang bukan hanya sekedar daftar kata begitu ya. Nah Pak Dalan sudah menyampaikan juga kajiannya ya terhadap bahasa ini. Jadi di awalnya itu memang ada pendahuluan terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke daftar katanya dari si bahasa Pagu ini. Nah, Pak Dalan mungkin sekarang kita beralih ke program akuisisi pengetahuan lokal dari BRIN ya Pak ya.
Nah, bagaimana awalnya nih Pak, Bapak mengetahui tentang program akuisisi pengetahuan lokal ini, kemudian Bapak tertarik untuk mengirimkan karya Bapak? Iya, ada teman tuh. Saya kan saya sejak tahun 2012 kan sudah bekerja sama LIPI, jadi tentunya kami punya Hmm. kedekatan sama beberapa peneliti dari LIPI dan Universitas Indonesia juga. Sorry, dari BRIN. Hmm. Dari mereka lah saya mendengarkan akuisisi pengetahuan lokal ini, dan kemudian oke, saya harus langsung saya sudah punya draft, dan saya kemudian ikuti apa namanya format-format yang sudah ditentukan dan yang saya kirim, dan saya ini adalah saya persembahkan kepada teman-teman dari BRIN yang dulu ada, mungkin sudah almarhum ya, ada Profesor Pak Isam dan Pak Aziz dan seperti itu. Kami kerjasama sama-sama, walaupun mereka juga bukan linguis, tapi kami multidisiplin, kita bekerja sama ke lapangan gitu, naik, orang sana bilang kating-ting, naik perahu gitu ya, malam-malam itu masuk hutan, sesuatu yang kita itu bisa Sangat berkesan ya Pak ya, sangat berkesan ya dibayangkan Pak. serem gitu, tapi kita nikmatin, kita senang Ya, sekali betul, bersama, betul. dan ada hasilnya, dan saya kemudian persembahkan itu untuk beliau-beliau dan juga teman saya Pak Usman, Pak Dwi gitu ya, Ya memang dari naskah Bapak ini memang apa namanya menjawab salah satu eh, persyaratan ya, bukan sekedar persyaratan ya, memang menjawab marwah dari program akuisisi pengetahuan lokal itu sendiri ya, karena memang disinilah kita mendokumentasikan budaya-budaya dalam hal ini bahasa ya, dan ini kami sangat bangga sekali Pak bisa bekerja sama dengan Bapak mempublikasikan buku ini ya, senang sekali. Jadi mudah-mudahan akan ada karya-karya lainnya ya Pak nanti ya. Nah, ini kan di program akuisisi pengetahuan lokal ini juga melibatkan pakar atau ahli ya Pak ya dalam mereview naskah yang masuk ya saat tadi disampaikan oleh Pak Dahlan. Nah, mungkin Pak Dahlan bisa menceritakan sedikit ya Pak, bagaimana saat itu ya saat ada harus ada proses review begitu ya ya, di penerbit kami begitu Pak. tentunya sangat senang ya. Jadi kalau kita melihat satu dari sudut pandang kita sendiri itu mungkin terlalu satu arah, tapi Betul. kalau ada orang lain dan mereka punya interpretasi yang sama, mungkin mereka bisa melihat oke, ada lubang-lubang yang perlu kita tutup atau ada yang perlu kita ganti dan sebagainya. Jadi saya sangat-sangat terkesan dengan program ini, memilih reviewer yang bagus ya, untuk Iya betul. Menjaga kualitas ya Pak ya, ya, memang komitmen kami memang ya untuk menjaga kualitas naskah yang masuk. Nah, setelah lolos dari reviewer itu kemudian naskah akan masuk ya Pak ya ke meja redaksi. Nah, ini bagaimana Pak kesan Pak Dahlan saat naskahnya dikelola oleh para editor ya Pak, karena cukup panjang ya Pak proses sebentar, ada proses setahun betul betul ada ya. proses ya Ya, proses produksi di penerbit BRIN memang cukup panjang ya karena menjamin kualitas itu sendiri ya, karena jadi memang kami menggunakan istilahnya banyak mata yang melihat gitu ya untuk ya, semakin menemukan berusaha ya untuk menemukan kesempurnaan buku itu, walaupun memang tidak mungkin ya Pak ya untuk ya. sempurna itu ya. Nah, itu bagaimana Pak kesan Bapak waktu naskahnya dikelola oleh para editor Pak? Ya, saya melihat itu sebagai suatu proses profesionalisme juga dalam pekerjaannya. Jadi saya anggap itu suatu hal yang bagus dan memang harus begitu. Membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan ketelitian tentunya ya. Karena apalagi ini kamus yang dipakai sebagai referensi. Jadi sangat-sangat uh, harus untuk edit seperti itu. Ya, jadi Tuh. saya sangat respect sekali. Wah, terima kasih Pak. Jadi kami pun senang jadinya ya Pak ya melakukan Ya, proses itu begitu ya, karena memang prosesnya timbal balik ya Pak ya, tidak hanya di penulis tapi di editornya pun memang kami melibatkan banyak 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 editor yang melakukan prosesnya. Nah, Pak Dahlan, bagaimana Pak pengalaman Bapak yang paling berkesan Pak? Apa nih yang paling berkesan saat mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal ini dengan tadi durasi yang cukup panjang, kemudian ada review begitu ya. Nah, apa ya Pak yang paling berkesan Pak dalam proses program akuisisi pengetahuan lokal ini? ya, sebagai keseluruhan saya rasa sangat-sangat baik ya. Saya program akuisisi pengetahuan lokal ini harus diadakan lagi, dan melihat saya harapkan lebih banyak penulis atau uh, artis atau apa itu yang berhubungan sama pengetahuan lokal itu untuk mengumpulkan karya-karyanya ke
program ini untuk tadi saya sangat setuju adanya untuk mempertahankan diversitas tadi, dan itu kekayaan itu sangat-sangat berharga. Jangan sampai generasi selanjutnya sudah tidak tahu lagi tentang kekayaan kita itu. Jadi ini juga adalah salah satu program yang sebenarnya itu adalah dokumentasi. Ya, jadi kita bisa simpan dalam suatu sistem digital yang mungkin tak terhingga tahun ke depan, berapa ratus tahun pun itu masih diakses oleh generasi-generasi yang akan datang. Jadi saya rasa sangat mendukung sekali. Luar biasa. Jadi kawan BRIN seperti yang disampaikan Pak Dahlan mengajak ya dan mendukung kita semua untuk mengirimkan karya-karyanya ke program akuisisi pengetahuan lokal BRIN ya. Saya rasa cukup seperti itu Pak dari kami ya. Nah, seru sekali ya kawan BRIN. Tidak terasa memang kita sudah berada di penghujung waktu acara podcast ini. Kepada Pak Dahlan, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan Pak kepada kawan BRIN sebelum kita tutup obrolannya? Silakan kalau mau mempromosikan mungkin kegiatan Bapak, karya-karya Bapak ke depan kepada kawan BRIN yang menonton atau ajakan mengikuti program kami, silakan Bapak. Ya, tentu terima kasih dulu ya. Ajakannya yaitu kalau saya tentu pesan saya adalah tadi ya, bahwa kita punya bahasa yang banyak sekali ya. Jadi marilah kita kasih effort yang lebih lagi untuk mempertahankan bahasa itu. Saya rasa mungkin program akuisisi ini salah satu wadah yang sangat baik untuk kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tadi melalui mendokumentasikan bahasa-bahasa terancam punah. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Dahlan atas waktunya. Senang sekali Pak, betul dengan mencintai kita bisa memberikan effort yang lebih ya Pak ya. Nah mudah-mudahan nanti para kawan-kawan dari seluruh penjuru Indonesia dengan keberagaman bahasanya bisa mulai untuk menulis, dan jangan lupa kolaborasi dengan Pak Dahlan karena sudah teruji begitu ya tulisannya di penerbit kami. Jadi silakan kolaborasi dengan Pak Dahlan dan mendokumentasikan bahasa-bahasa daerahnya, bisa mulai untuk mengontak Pak Dahlan. Nah, bagi kawan BRIN yang belum membaca ya, mungkin masih ada yang belum membaca Kamus Pagu Indonesia Inggris, dapat dibaca dan diunduh secara gratis ya kawan BRIN ya, dapat dibuka di web penerbit BRIN yang akan ada linknya di bawah podcast ini, bisa langsung diklik dan bisa langsung membaca di situ. Nah, terima kasih Pak Dahlan sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami, berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Terima kasih Bapak. Salam. Nah, kawan BRIN, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kawan BRIN semua. Selain itu, kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik dan ikut berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal seperti yang Pak Dahlan sudah lakukan, kawan BRIN dapat mengirimkan karya buku ataupun karya audiovisualnya. Jadi tidak hanya buku, kami juga menerbitkan karya audiovisual. Kawan BRIN dapat mengirimkannya melalui tautan submisi ada di bawah ini dan dapat dilihat informasinya di sana. Nah, sekian podcast kita kali ini. Nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Podcast Penerbit BRIN. Podcast penerbit ilmiah masa kini.